Hai teman-teman, ini adalah website terbaru kami dari Nani. Berikut adalah tampilan halaman beranda yang jika di-scroll maka akan menampilkan ada card seperti ini. Lalu ada solusi dari petani. Lalu ada testimoni dari petani. Dan di bagian bawah kita juga bisa melihat kontak yang ada WhatsApp dan Gmail yang bisa dihubungi untuk mengontak kami. Lalu di bagian tentang kami, ini adalah bagian yang menjelaskan siapa di balik kami, ada tim kami di sini. Lalu ada bagian produk. Untuk di produk ini kita menampilkan apa saja yang menjadi spesifikasi dan alat kami. Lalu kita bisa pesan IoT seperti sini, pompa air, jumlah paketnya misalkan 5, data dirinya misalkan nama saya dengan nomor telepon bla bla bla. Lalu setelah ini kita bisa klik salah satu provinsi, contohnya di sini Yogyakarta dengan kabupaten kota Sleman. Lalu untuk kecamatan bisa diisikan dengan kecamatan teman-teman. Lalu di sini ada kode pos dan alamat detail. Form ini dapat digunakan oleh teman-teman untuk memesan alat IoT kami. Ini adalah fitur yang baru kami sediakan di dalam sprint 2 ini. Selanjutnya bisa diklik simpan, lalu simpan perubahan untuk mengesan ke database kami. Lalu di bagian FAQ ini ada pertanyaan dan jawaban yang bisa teman-teman lihat di sini ya. Ini kalau teman-teman masih bingung cara penggunaan aplikasi kami dapat dilihat di situ. Lalu ini adalah aplikasi kami, aplikasi mobile kami. Ini adalah halaman landing menunjukkan bahwa kami siap melayani petani. Lalu di sini saya akan login dengan akun CP Kadal. Lalu saya masukkan password saya. Kemudian setelah itu saya klik masuk. Setelah klik masuk, akan diarahkan ke halaman dashboard, di mana halaman dashboard ini teman-teman bisa melihat bahwa terdapat beberapa fitur penting sebagai berikut. Nah, ini adalah rekomendasi tanaman, lalu di bawahnya ada trivia yang dapat digeser, lalu di bawahnya adalah prediksi harga komoditas pertanian. Untuk trivia ini, teman-teman dapat membaca informasi-informasi penting yang didapatkan dari pengetahuan umum. Dan di prediksi harga tanaman ini teman-teman bisa melihat harga-harga tanaman. Untuk tanaman jika diklik maka akan menampilkan halaman single tanaman seperti ini dengan detail tanaman sebagai berikut. Lalu teman-teman bisa kembali lagi ke halaman dashboard dan coba search tanaman dari menu ini. Contohnya di sini teman-teman bisa search tanaman maupun search hama apapun itu yang terdapat di dalam database aplikasi. Untuk di sini contohnya saya akan search beberapa jenis ya, tadi ada pupuk, ada hama, lalu ada juga tanaman. Ya, di sini contohnya jagung, ini ada padi, dan seterusnya. Jika tidak ada tanaman ataupun hama ataupun trivia dan yang lain-lain ditemukan, maka akan menampilkan tidak ada hasil yang ditemukan. Selanjutnya kita dapat kembali ke dashboard lagi, lalu kita dapat masuk ke menu notifikasi. Untuk notifikasi ini, jika teman-teman nanti ingin membeli alat IoT kami, teman-teman akan mendapatkan notifikasi alamat IoT berhasil dikirimkan ke alamat teman-teman. Dan di sini notifikasinya dapat ditampilkan di dalam HP dan teman-teman bisa lihat. Contohnya jika diklik, maka akan melihatkan telah dibaca, dan jika notifikasi itu baru atau belum diklik, maka dia akan menampilkan notifikasi baru. Kita dapat kembali lagi ke dalam halaman IoT. Oke, di dalam halaman IoT ini kita masuk ke dalam IoT offer. Di sini adalah penawaran IoT yang dapat teman-teman lihat. Informasi ini dapat berguna untuk teman-teman ketika teman-teman ingin menggunakan alat IoT kami. Apa aja sih fitur-fitur yang ada di dalam alat kami? Lalu setelah teman-teman membaca, teman-teman dapat menuju katalog untuk membeli alat apa aja yang ada di dalam fitur kami. Lalu teman-teman bisa pesan alat dari sini yang nanti akan diarahkan ke dalam website kami, seperti yang ditampilkan di dalam halaman pertama saat menit-menit awal video ini berjalan. Lalu selanjutnya teman-teman dapat membuka bagian katalog kembali. Ini kalau misal teman-teman mau ngecek lagi. Lalu IoT dashboard. Di dalam IoT dashboard ini teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada beberapa pompa air yang teman-teman miliki. Di sini ada 3 pompa air.
Statusnya juga teman-teman bisa lihat ada hidup dan mati. Di sini bisa terlihat bahwa komponen IoT itu akan terhubung dari server atau terputus dari server, itu bisa teman-teman cek di sini. Jadi nanti kalau semisal teman-teman punya alat, teman-teman bisa cek dari sini. Lalu teman-teman bisa hidupkan pompa air dari sini. Lalu teman-teman bisa cek ke pompa yang lain untuk menuju pompa yang teman-teman inginkan untuk melakukan penjadwalan. Misal di sini untuk penjadwalan IoT, teman-teman ingin IoT itu hidup pada hari setiap hari misalnya ya. Atau pada hari Senin, Rabu, Sabtu, dan Minggu. Nah, setelah teman-teman ingin beberapa hari alat IoT itu hidup, teman-teman bisa atur sesuka teman-teman. Lalu nanti teman-teman pilihkan waktu untuk hidup dan waktu untuk matinya. Ini digunakan agar pompa air nanti bakal ngatur waktu hidup dan waktu matinya, dan debit air yang dikeluarkan serta volume air yang dihasilkan itu tidak melebihi batas. Dengan ini teman-teman bisa terbantu karena penjadwalan ini dilakukan secara otomatis oleh sistem, dan teman-teman tidak perlu memantau secara berkala apakah air itu bakal mengenang atau tidak di dalam pertanian yang teman-teman miliki. Lalu di sini jika penjadwalan telah dilakukan, teman-teman bisa klik simpan dan akan ada notifikasi sukses ya, bahwa IoT itu telah terjadwalkan. Lalu untuk bagian tanaman kembali, di sini di bagian detail tanaman, teman-teman bisa melakukan tracking tanaman dengan klik tanam pada bagian detail tanaman, lalu akan menampilkan berhasil menanam beberapa hektar sesuai keinginan teman-teman. Lalu jika teman-teman klik tracking tanaman, maka akan menampilkan halaman tracking tanaman yang teman-teman miliki. Di sini adalah alat IoT yang kami susun. Ini ada IoT director kami, Awan, yang sedang menyusun alat IoT, dan sejauh ini perkembangannya sedang dalam prototype dan sudah mulai hidup pada bagian relay dan pada bagian alat nanti yang akan digunakan sensornya.